Shalom Bapak Ibu yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita dituntun Tuhan melewati satu bulan yang telah berlalu, dan dengan kuasa serta kasih-Nya kita dituntunnya memasuki bulan yang baru. Hari ini pun juga kita telah jalani dalam kuasa-Nya, dan malam ini biarlah rasa syukur kita nyatakan melalui satu persekutuan doa dan firman yang akan membuat hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah kami, menuntun hidup kami, dalam kami mengintai masa depan. Dan saat ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena firman Tuhan memberi kekuatan tersendiri dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas hati dan hidup kami, sehingga pengajaran firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita diberi judul memenuhi pikiran dengan firman. Diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 25 hingga ayat yang ke-26 yang mengatakan, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pula kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Saudara, apa saja yang kita lihat dan dengar akan memengaruhi pikiran kita. Kita ingat kisah 12 pengintai yang ditugasi oleh Musa ke tanah Kanaan. Di antaranya adalah Yosua dan Kaleb. Mereka menceritakan bahwa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Namun bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu dan sangat besar. Ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab pasti kita akan mengalahkannya. Para pengintai lainnya mengatakan bahwa mereka tidak dapat maju menyerang. Bangsa di sana lebih kuat daripada mereka. Mereka menyampaikan kabar busuk tentang negeri yang diintai itu, dengan berkata negeri itu adalah suatu negeri yang penduduknya tinggi-tinggi, perawakannya orang-orang raksasa. Saudara, ketika Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan, hanya 2 orang yang memberikan laporan positif kepada Musa, yakni Yosua dan Kaleb. Sedangkan 10 pengintai lainnya memberikan laporan yang membuat hati umat tawar. Saudaraku yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan, firman Allah yang memenuhi pikiran akan meresap masuk ke dalam hati sanubari. Karena itu, hendaklah kita selalu memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang suci dan mulia. Penuhilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, firman Allah sebaiknya kuat dalam pikiran kita, meresap ke dalam hati dan tulang sumsum kita, sehingga menjiwai keputusan dan kelakuan kita. Hidup manusia itu sering kali ditentukan oleh cara mengambil keputusan. Kita selalu berhadapan dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Orang yang pikirannya sedang kalut, bingung, stres, dan marah, sering mengambil keputusan dengan salah, sehingga menyesal di kemudian hari. Kalau kita baca Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedahkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pikiran kita mengidentifikasikan perbuatan kita atau mengindikasikan perbuatan kita.
Apakah pikiran kita baik atau buruk, jahat atau mulia? Apakah membawa berkat atau menimbulkan dosa? Dan karena itu baiklah kalau seperti pemazmur berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Penuhilah hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Penuhilah pikiran kami dengan perkataan-perkataan surgawi, supaya kami dapat menyampaikan perkataan-perkataan yang positif, yang baik, suci, dan mulia, juga membantu kami mengambil keputusan, memberikan informasi yang benar, informasi yang membuat saudara-saudara kami bahagia, bukan sebaliknya membuat tawar hati. Terima kasih hari ini. Pastilah banyak hal yang kami lakukan, hal yang kami perankan, dan kami yakini peran kami menjadi peran yang membawa sukacita. Kami selalu berdoa buat anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami, jemaat-Mu di berbagai tempat dalam segala keadaan. Penuhilah hati dan kehidupan kami semua dengan firman-Mu. Kami yang bergumul karena sakit, kuat karena kami berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Hingga malam ini bila kami berbaring, kami yakini bahwa terang kuasa firman-Mu menerangi setiap pemberian kami dan kehidupan kami. Dan karena itu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, baiklah bila malam ini kembali membuka hati di hadapan Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.